Di video kali ini gue pengen nyobain salah satu tempat makan yang menurut gue unik banget coy. Jadi lokasinya tuh ada di daerah Cideng Gambir. Nah ini tuh tempat makannya unik, jadi dia ini terletak di antara perumahan-perumahan warga. Jadi jalannya tuh memang gak begitu besar gitu ya. Nah, tapi yang bikin gue pengen datang ke sini adalah suasana tempatnya sih ya. Pas gue liat di foto tuh dia kayak bangunan peninggalan Belanda gitu coy. Kalau untuk makanannya gue sih nggak tahu ya enak apa enggak. Cuman bener deh bikin gue tertarik pengen datang tuh lebih ke tempatnya sih. Nah namanya adalah Haze Triveli. Nah ini kalau tulisannya Huize Triveli. Cuman pas gue search di Google pakai Google Translate, katanya spellingnya tuh Haze Triveli. Jadi itu dari bahasa Belanda gitu cuy katanya. Jadi berdasarkan info yang gue cari di Google gitu ya. Jadi rumah ini tuh beneran sempat dihuni gitu ya zaman dulunya sama orang Belanda beneran coy. Haze Triveli itu, Trivelinya itu katanya tuh nama jalan dulu di sini. Jadi yang setelah masa kolonial Belanda itu namanya berubah jadi Tanah Abang. Nah gue penasaran sih pengen cobain atmosfernya, suasananya ketika makan di sana tuh kayak gimana gitu kan. Apakah gue akan merasakan suasana-suasana zaman kolonial dan apakah makanannya juga enak. So langsung aja kita mulai vlognya. Let's go. Kali ini gue udah sampai di dalam Haze Triveli-nya nih. Jujur gue suka banget soal desain-desain retro, vintage ya. Dan masuk sini gue bener-bener suasananya berubah ya. Suasananya emang langsung kayak bener-bener atmosfernya tuh beda gitu coy. Terus juga tadi pelayanan masnya juga oke. Dan di sini gue udah pesen tadi beberapa menunya coy. Dan ini kebetulan emang agak-agak sepi karena gue datang ke sini weekdays dan belum jam makan siang. Karena ini baru banget buka nih. Jam bukanya kan soalnya jam 11. Nah di sini tadi gue udah pesen ada chicken steak. Jadi katanya chicken steak ini salah satu menu yang sering dipesan juga. Terus ada juga yang beef jardinier. Gue nggak pernah makan tuh kayak apa ya. Mungkin kayak apa steak gitu kali sih kalau gue lihat gambarnya. Terus abis itu gue juga pesen di sini ada bitterballen, terus pesen juga ada puffer cheese. Abis itu untuk minumnya tadi pesen kopi gula aren karena katanya kopi gula aren salah satu minuman recommended lah dari masnya, katanya biasanya orang suka tuh kopi gula arennya. Jadi kopi gula aren sama teh lecinya juga katanya enak. Kali ini gue udah pesen beberapa menunya ya, yang tadi udah gue sebutin di awal. Dan ini menunya udah pada datang. Tapi ya sebagai pengawal ya dari review ini gue bakal cobain. Di sini ada kopi gula arennya. Ini kopi gula arennya. Gue aduk dulu ya, karena dia gula arennya masih ada di bawah. Kita minum dulu. Bismillah. Gue yang nggak begitu suka manis, gula arennya masih pas di gue. Jadi yang nggak begitu manis, pahit-pahit dari kopinya masih dapet, aroma kopinya dapet, dan juga rasanya masih balance banget. Jadi rasa dari kopinya tuh nggak kalah sama campuran dari susunya. Kayak buat pemanasan dulu, gue pengen cobain bitterballennya dulu coy. Jadi ini tuh snacknya orang Belanda coy. Cobain lah ya. Ini dapat sausnya juga, kayak semacam mayo, tapi gue nggak tahu ini saus apa. Kita cobain bitterballennya dulu. Kita cobain bitterballennya. Skuy. Dia bagian luarnya garing, bagian dalamnya tuh adonan lembut banget gitu ya. Terus kerasa banget olahan dagingnya coy. Dan untuk gurih-gurihnya pas di gua. Nah buat kalian yang belum pernah cobain bitterballen, kalau gue pengen gambarin kurang lebihnya itu cita rasanya atau feel-feel itu mirip-mirip kayak kroket. Kita lihat ya kalau kalian pengen lihat dalamnya. Gue belah ya. Tuh. Oke kita cobain sekarang pakai sausnya. Dia pakai mustard yang rasanya asam creamy gitu. Tadi makan sama bitterballennya, sumpah ini enak, nggak bohong gue. Gue langsung aja kali ya. Di sini tuh ada menu yang jujur gue penasaran karena ngelihat tampilannya menarik banget. Gue pengen cobain jardinier. Oke, menu berikutnya ini gue pengen cobain jardiniernya. Nah jadi ini tuh uniknya tuh dia platingnya bagus banget, cantik banget menurut gue asli. Jadi ini tuh sebenarnya tenderloin gitu ya.
daging gitu, terus disiram pakai brown sauce, dikasih juga vegetable. Yang menurut gue unik itu ini nih. Nah, jadi menurut gue ini cantik banget ya. Dia nge-plating si mashed potato-nya ini. Biasanya mashed potato itu cuman ditaruh di mangkuk terpisah atau juga dicetak bulat gitu di sebelah piring sini. Tapi dia dibikin kayak partisi gini. Tuh, jadi kayak misahin antara si vegetable, saus dan juga steaknya. Dan ini menurut gue oke banget karena dia dipakein, kelihatannya ini pakai piping bag, terus dikasih cetakan whipped cream, terus dibentuk kayak gini. Set. Langsung cobain steaknya. Nih. Oh, jadi sebenarnya udah dibelah ya. Tuh, udah dibelah tahu nih. Tuh. Udah gak perlu pakai pisau ternyata ya. Udah dibelah nih. Gue pegang ini. Nah. Mantap. Jadi dagingnya ini udah dimasak well done gitu. Terus habis itu udah di seasoning dengan baik, ditambah lagi ketika lu makan ini di presentasinya tuh bareng sama brown sauce-nya ini. Yang dimana di atasnya ada potongan jamurnya. Sekarang kita cobain pakai mashed potato-nya yang udah dibentuk secantik ini. Set. Kalau gue sotoy-sotoyannya gue nih, aroma dari margarinnya cukup main di sini di mashed potato-nya. Yang mana ngasih kesan aroma yang cukup oke dan rasa gurih yang cukup main. Kalau gue biasanya kalau bikin mashed potato itu yang milky banget. Dia nggak terlalu yang milky, tapi rasa margarinnya agak main. Kita cocok kentangnya ke brown sauce-nya. Ini brown sauce-nya ngasih banyak loh. Tuh. Brown sauce-nya ngasih banyak banget, sumpah. Di sini tuh masih ada tuh. Cobain lagi. Kentangnya lembut. Ini udah kentang, ini kentang juga nih. Double kentang nih, double karbo gue. Ini kalau kentangnya dibikin kayak potato wedges atau dia dibikin lebih garing, menurut gue lebih oke sih. Menu berikutnya ini menurut gue yang gue terkaget-kaget justru. Karena pas gue ngeliat, ini ukurannya tidak masuk akal saya. Saya baru pertama kali melihat chicken steak sebesar ini. Kita cobain chicken steaknya. Oke, menu berikutnya yang udah gue pesan di sini, chicken steaknya. Presentasinya kurang lebih sama dengan yang tadi tenderloinnya. Oke, kita potong si chicken steaknya. Tebel banget ya. Nah, untuk seasoningnya sebenarnya dia simple aja. Gak yang punya cita rasa yang nonjok gimana untuk si adonan tepungnya. Tapi ketika, poin positif ya, ketika dicampur pakai brown sauce ya, menurutku masih nggak terlalu yang nyagrek buat orang yang nggak terlalu suka cita rasa yang nonjok. Jadi menurut gua rasanya aman untuk semua kalangan gitu loh. Jadi bisa dimakan banyak orang lah. Sekarang sama daging-dagingnya nih. Terus gede banget ya. Pakai paha dia. Dia pakai paha loh. Gue pikir biasanya chicken steak kayak gini tuh dia pakai dada boneless, di sini pakai paha. Kerasa berlemak, kerasa juicy, lembut juga. Kayaknya berarti ini dari beberapa paha digabung jadi satu deh. Coba gue balik ya. Tuh, ya 2 paha ya. Tuh 2 ini tuh. Nah, ini bukti bahwa selain gue aus, lecitinya enak, gue pesan lagi. Nih, kurang lebih kayak gini coy lecitinya. Gue nih pesan lagi, ini sumpah lecitinya menurut gue nih, lu datang ke sini kalau mau aman, lu beli chicken steak, minumnya leciti. Lo tau gak poin positifnya apa? Dibandingkan leciti lain. Lihat sini deh, lihat sini. Dia sudah memudahkan konsumen untuk mengkonsumsi lecinya. Biasanya lecinya apa? Ada di bawah. Lu mau ngambil harus tabrakan sama es, sama dia taruh di atas. Dia tahu aja konsumen ngorek-ngorek leci itu susah. Ini kan dengan mudahnya gue untuk makan leci. Tuh, memudahkan konsumen nomor 1. Tadi ada salah satu makanan penutup puffer cheese gue pesen, tapi gue minta dikeluarinnya terakhir aja ketika gue udah ngabisin main course sama appetizer-nya. Kita cobain ke puffer cheese-nya. Oke, ini dia menu penutup yang baru aja dikeluarin gitu ya. Jadi ini adalah puffer cheese. Ini adalah cemilan khas Belanda gitulah kalau gue lihat ya. Jadi kurang lebih kalau gue lihat itu
bahan-bahannya mirip-mirip kayak pancake. Nah tapi dia di atasnya ditaburin pakai gula halus. Kita cobain, ini sih dapat 1, 2, 3, 4, 5. Cobain ya. Mantap. Teksturnya mirip kayak pancake, cuma ketika lu makan bagian dalamnya, itu tuh masih kayak adonan setengah matang. Rasa menteganya, teksturnya juga lembut dan agak sedikit moist gitu ya. Jadi kayak adonan mau matang, kayak adonan mau matang bagian tengahnya. Dimakan pakai gula halus kayak gini. Jadi di mulut tuh kerasa tebel pek gitu loh. Ya mungkin itu aja sih yang pengen gue sampein ya. Oke, segitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bahasa Belandanya sampai jumpa apa ya? Bentar ya. Bentar. Sampai jumpa. Dan jangan semangat. Sampai jumpa. Dan jangan semangat. En geen semantiek. Doei en geen semantiek.